selamat siang semuanya. Salam sejahtera, salam sehat. Tachihao. Senang sekali ya siang hari ini kita bisa bertemu kembali dalam live Instagram bersama saya Audi yang akan memandu live Instagram kita pada hari ini. Sebelum lebih dalam lagi, saya ingin info juga kepada semua kalau saya sendiri juga adalah OD. Jadi saya bukan dokter ya, saya juga adalah OD. Karena mungkin kalau lihat dari Instagram atau pakaian saya saat ini, kadang orang suka kira saya juga dokter, tapi tidak, saya OD kok. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada para pendukung acara ini. Yang pertama yaitu Klinik Prof. Dadang Hawari. Klinik Prof. Dadang Hawari ini terletak di Tebet, Jakarta Selatan. Jadi bisa search aja di Google, cari aja Klinik Prof. Dadang Hawari, itu pasti akan ketemu location-nya. Juga kami mengucapkan terima kasih banyak kepada aplikasi bedah epilepsi Indonesia. Jadi aplikasi bedah epilepsi Indonesia ini bisa di-download di Play Store. Di situ terdapat banyak sekali info tentang epilepsi, terutama tentang bedah epilepsi di Indonesia. Terima kasih banyak dari aplikasi bedah epilepsi Indonesia. Dan dalam live Instagram kita kali ini, kita akan membahas mengenai bersahabatlah dengan OAE, obat anti epilepsi. Dan apakah OD harus selalu minum obat? Karena banyak yang tanya ya tentang obat ya. Dan sambil kita nunggu narasumbernya yang masih melakukan bedah ya, berbicara mengenai obat, memang kita sebelumnya pernah membahas hal ini di vlog saya. Di vlog saya, Stephanie Claudia Kamajaya membahas epilepsi kebal obat, juga membahas mengenai sampai kapan OD harus minum obat gitu. Namun dalam live Instagram kali ini, saya ingin membahas hal itu secara live, karena biar Prof dan dokter bisa menjawab juga secara langsung dan mengetahui juga update keluhan para OD saat ini ya mengenai obat yang mungkin sedang banyak menjadi keluhan. Salah satunya obat dan tentang anak juga sih ya sebenarnya, yang sering ditanyakan juga ya kalau kita lagi live Instagram. Lalu jika sebelumnya kita banyak membahas mengenai operasi, kalau sekarang saya ingin membahas obat juga agar OD dan masyarakat awam lainnya tahu dan paham kalau OD bukan berarti semua itu disarankan untuk melakukan bedah epilepsi atau operasi epilepsi. Ada juga OD yang cukup dengan obat aja kok. Dan agar OD juga paham pentingnya obat untuk para OD. Nah, jika kami membahas mengenai bedah epilepsi itu pun juga untuk memperkenalkan dan memberikan edukasi apa itu bedah epilepsi, apakah bedah epilepsi dibutuhkan untuk seluruh OD. Jadi bukan berarti kita ingin mengajak seluruh OD untuk melakukan bedah epilepsi. So, sharing is caring. Kita berbagi karena kita peduli kepada kalian semua para OD. Dan sepertinya para narasumbernya udah hadir. Yang pertama Dr. Irawati Hauri, spesialis saraf. Halo, selamat siang Dr. Ira. Oh, baru selesai operasi ya. Dan juga pastinya ditunggu ya Profesor Dr. Zainal Mutakin, PhD, spesialis. Selamat siang semuanya. Selamat siang Prof, selamat siang Dr. Ira. Ini baru selesai bedah ya? Iya. Baru selesai bedah, oke. Makanya mohon maaf atas keterlambatan mulainya kita. Oke, dan setelah ini mau ada bedah lagi atau tidak nih? Habis ini lagi satu lagi. Oke, setelah ini ada jadinya. Oke. Iya, nah ini kita pun diskusinya di ruangan setelah bedah ya. Iya, karena setelah bedah. Iya. Oke, Prof dan Dr. Ira. Jadi tadi tuh saya udah jelasin kalau kita akan membahasnya itu mengenai obat anti epilepsi. Gitu. Dan ini bukan sepertinya ya, tapi memang menjadi kebutuhan seluruh OD ya, dan juga para orang tua OD juga mungkin ya. Nah, lalu tanpa berpanjang lebar deh, karena setelah ini kan juga akan melakukan bedah lagi ya. Saya langsung aja ya, Prof ya dan dokter ya, tanya ya. Basically yang mengenai tema kita aja deh pertanyaannya. Kenapa OD harus selalu minum obat? Nah, itu pertanyaannya. Itu yang paling basic nih. Itu Bu Ira yang paling pas jawab. Oke. Gimana Dokter Ira? Iya, jadi
epilepsi itu pengobatannya yang utama memang minum obat. Jadi obat anti epilepsi. Jadi itu yang utama. Ya, jadi pengobatan pertama itu memang minum obat anti epilepsi. Untuk apa minum? Karena kan seperti kita ketahui epilepsi bentuknya bukan hanya kejang ya. Semua udah tahu mungkin ya. Jadi epilepsi itu tidak hanya berbentuk kejang, tapi ada juga yang bentuknya bukan kejang. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena di otak kita ada aktivitas listrik yang abnormal. Jadi di listrik kita itu ada yang sifatnya mencetuskan, ada yang meredam, gitu ya. Nah ini ada ketidakseimbangan di situ. Nah ketidakseimbangan itu membuat si lonjakan listrik yang suka abnormal di otak kita sehingga timbul ada yang kejang, ya ada yang bentuknya lain-lain lagi ya, tiba-tiba keluar perilaku kah, kesadaran ya. Nah jadi kita harus minum obat anti epilepsi itu supaya meredam tadi. Jadi aktivitas listriknya tidak lagi lonjak-lonjakan yang gitu ya, jadi lebih stabil. Jadi yang utama memang untuk orang OD itu memang harus minum obat anti epilepsi. Oke. Nah itu kan kalau dari dokter Ira ya. Nah kalau dari Prof sendiri ya, kalau dari Prof Zainal ya, yang lebih spesialis itu kan bedahnya gitu ya. Nah kenapa kalau Prof itu masih menyarankan untuk tetap minum obat, Prof? Padahal kan udah dibedah, kan kayaknya statementnya tuh kalau udah bedah udah sembuh total, udah tidak minum obat. Nah itu gimana, Prof? Jadi yang pertama tadi disampaikan oleh Dokter Ira bahwa yang dari semua OD ya, untuk mengatasi serangannya langkah awal pengobatan adalah memberikan obat anti epilepsi. Dan ternyata dengan pemberian obat anti epilepsi itu kalau dijumlah ya atau dilihat statistiknya 70 dari 100 OD itu serangannya bisa diatasi atau bisa dicegah, ya istilahnya bisa dikontrol dengan obat-obatan. Ya, jadi kalau itu ternyata dengan pemberian obat masih serangan, belum tentu dia termasuk langsung dianggap kebal obat, gitu belum tentu. Bisa jadi kita lihat obatnya sudah pas belum, ya tepat pilihan obatnya sesuai dengan jenis serangannya itu tadi. Terus apakah kalau obat itu lebih dari satu, apakah kombinasinya sudah pas belum? Ya kan? Satu lagi, bukan cuma obatnya jenisnya pas belum, kombinasinya pas belum, dosisnya sudah pas belum? Dosisnya. Ya itu semua harus dilihat semuanya. Apalagi yang terakhir nanti adalah pilihannya apakah sudah diminum sesuai dengan arahan dokternya. Tunjuk, karena tiap jenis obat mungkin ada perbedaan dalam pengaturan waktu minumnya, atau gitu ada obat yang ini tidak boleh dicampur dengan ini dan sebagainya. Saya rasa itu penting. Terus kenapa walaupun sudah dioperasi kok tetap butuh obat? Iya. Kenapa? Karena ini penyakit ini kan sudah berlangsung lama biasanya sebelum orang itu menjalani operasi. Iya. Ada yang minimal 2 tahun, tapi ada juga yang sudah berpuluh tahun sakitnya. Nah, artinya apa? Bahwa selama dia menderita serangan epilepsi sekian tahun itu, di otak orang itu sudah banyak mengalami perubahan. Selain dari ada fokusnya itu, yang dioperasi cuma fokusnya, tetapi bagian-bagian otak yang sudah sempat mengalami gangguan atau perubahan karena serangan yang terus berulang, iya, itu tidak bisa teratasi dengan satu tindakan operasi itu. Artinya bisa jadi ada titik-titik lain di otak yang berpotensi untuk menjadi sumber kejang baru, yang itu nggak akan diketahui dari foto, juga nggak tahu ya, dari EEG sebagian bisa diketahui ya. Jadi obat dibutuhkan untuk menjaga jangan sampai terjadi kekambuhan yang bersumber dari daerah sekitar yang dioperasi maupun dari bagian otak yang lain. Nah, kita berharap kalau nanti dia menjadi terkontrol, tidak kambuh untuk jangka waktu yang panjang, itu bagian-bagian otak yang sudah sempat terganggu atau berubah mengalami perubahan karena serangan yang bertahun-tahun tadi,
itu akan mengalami perbaikan. Jadi tidak serta-merta habis operasi terus bisa nggak minum obat, enggak. Tapi ada waktu evaluasi, kalau betul-betul dia baik, tidak ada serangan untuk jangka waktu yang tertentu, baru nanti berkonsultasi dengan dokter bagaimana cara atau tahapan-tahapan untuk menurunkan atau mengurangi obatnya tadi. Oke. Jadi butuh waktu. Butuh Bukan waktu. ini bukan satu sulapan udah dioperasi terus nggak minum obat. Gitu bukan ya. Iya, betul. Jadi Saya intinya aja yang udah diangkat ya Prof ya. Iya. Cuman sekitar-sekitarnya kan ada bekas-bekas kecil-kecilnya itu nggak ketahuan nih ya. Jadi kita untuk mencegah muncul kembali terjadi Iya. serangannya. Oke. Jadi tetap kembali lagi obat lagi yang utama. Ya. Kembali lagi ke yang utama. Iya, saya tuh bisa dibilang ya kayak ketularan gitu sama Prof. Karena kan Prof kan tadi kan menjelaskan kalau bukan sulap. Nah, begitu juga dengan kalau OD lain ya, kalau yang suka nanya-nanya sharing-sharing tentang kalau abis operasi tuh langsung ini nggak sih, lepas obat langsung sembuh total nggak? Operasi bukan sulap. Saya jawabnya juga sama kayak Prof jadinya. Iya, dan itu juga dijelaskan lagi sama Prof ya. Kalau operasi itu bukan sulap, bukan sihir ya. Oke. Gini. Kalau seringkali OD dan orang tua OD itu khawatir atau takut minum obat karena taunya tuh kan kalau minum obat, apalagi rutin gitu, bermasalahnya tuh ke ginjal. Bagaimana itu, Prof, Dok? Kalau saya pribadi sih ya, Prof, Dok, itu cek darah selalu 1 tahun sekali untuk hal obat, dan ya syukurnya sih baik-baik saja sih kalau di saya. Gimana mengenai itu? Iya. Jadi untuk epilepsi ini kan minum obatnya memang jangka panjang, ya. Jadi minum obat jangka panjang kadang memang membutuhkan bertahun-tahun, bahkan ada yang memang harus minum seterusnya ya. Nah, jadi bagaimana cara mengantisipasinya? Itu tadi benar, Odi, setahun sekali paling tidak dicek. Kemudian ada beberapa obat-obat anti epilepsi ini sebagian besar memang pengeluarannya itu melalui hati, liver, ya. Jadi ada juga yang melalui ginjal. Jadi memang sebaiknya pemeriksaan fungsi hati, fungsi ginjal, kemudian darah ya. Ada juga yang bisa apa tuh istilahnya, anemia misalnya, atau likopenia atau trombosikopenia, itu bisa ya. Jadi kadar-kadar leukosit trombositnya itu juga bisa ada yang mempengaruhi. Ya, jadi ya memang sebaiknya dicek itu. Ada juga yang mempengaruhi elektrolitnya, kadar elektrolit juga bisa. Tapi umumnya sebagian besar tidak ada masalah. Jadi selama kita minum obat dengan dosis dan petunjuk dari dokternya, umumnya tidak ada muncul keluhan-keluhan atau masalah. Kecuali dari awal pemberian tiba-tiba fungsi livernya naik, nah itu berarti memang dia tidak bisa pakai obat itu. Ya, jadi memang cepat kita harus cari alternatif yang lain. Tapi kalau umumnya sudah cocok, sudah lama tidak ada keluhan, tidak ada gangguan, biasa umumnya sih baik-baik saja. Baik-baik saja ya. Tidak apa-apa, karena memang obat-obat tersebut kan memang untuk jangka panjang, jadi tidak apa-apa. Oh gitu. Iya, jadi kita rutin aja evaluasi kalau misalnya ini ya, biar tenang ya, daripada dia ada serangan kan. Iya, ya. iya. Kemudian kalau ada juga beberapa obat yang bisa dicek juga kadar obat dalam darahnya. Jadi kalau udah mulai terkontrol, bisa kita evaluasi kadar obat dalam darahnya bagaimana, apakah sudah masuk di dalam range terapeutiknya gitu, sudah cukup kadarnya dalam darahnya atau belum. Oh gitu ya Dok. Iya, jadi kan saya juga sempat buka pertanyaan ya untuk para follower saya di Instagram itu juga pertanyaannya tuh mengenai ada yang semacam itu Dok gitu. Yang masalahnya udah atau kalau kadar obatnya udah kira-kira udah mau mentok, udah mau melebihi, kita harus hati-hati, nanti jangan-jangan muncul efek samping seperti itu. Muncul efek samping. Oke. Kalau dari Prof bagaimana Prof? Jadi kan selalu setiap orang tua menanyakan apakah ya anaknya atau apakah dirinya itu mesti minum obat terus gitu kan. Kekhawatirannya pasti berpikir nanti jangan-jangan obat ini akan mengganggu fungsi organ tubuh tertentu atau fungsi hati atau fungsi ginjal. Saya rasa kekhawatiran ini terjadi pada setiap penyakit yang dimana orang itu mesti minum obat terus. Ya bukan cuma epilepsi kan yang minum obat terus. Iya.
Saya sendiri sakit hipertensi. Ya, saya kalau tidak minum obat tekanan darah saya bisa naik sampai 170-an. Tetapi dengan minum obat anti hipertensi yang teratur, sekarang tekanan darah saya jadi baikan 130 rata-rata. Oke. Ya kan? Kalau tekanan darah saya yang sudah normal kemudian obatnya saya stop, ya tekanan darah saya naik lagi dong. Ya, kenapa saya mesti minum obat? Karena obat ini memberikan kebaikan buat saya, dalam arti bisa mengontrol tekanan darah sehingga tidak sampai nantinya terjadi kerusakan organ tubuh. Itu bisa dicegah dengan tekanan darah yang normal itu. Malahan yang ditakutkan kalau tekanan darah tinggi itu tidak terkontrol, berlangsung lama, nanti akan menyebabkan kerusakan pada organ khususnya ginjal, pada organ otak, pada organ jantung. Bayangkan. Ya, nah, saya tidak takut ya untuk kekhawatiran kenapa nanti mengganggu organ ginjal atau hati saya kena obat-obat ini. Kenapa? Selama obat itu yang diminum itu dosisnya, jenisnya itu dikontrol atau diketahui, diatur oleh dokter, itu pasti aman deh. Gitu. Tetapi tetap saja ada anjuran bagi siapa saja yang harus meminum obat untuk jangka panjang. Itu dianjurkan, tidak ada salahnya, artinya itu ya boleh untuk ke laboratorium untuk memeriksakan darah, menilai atau melihat fungsi hatinya bagaimana, fungsi ginjalnya bagaimana. Itu anjuran yang dianjurkan 1 kali setahun sudah cukup. 1 tahun sekali. Iya, ya saya rasa itu untuk menepis kekhawatiran tadi. Ya, jangan sampai kekhawatiran untuk nanti terjadi gangguan ini, gangguan itu membuat pasien atau orang tuanya dengan tanpa seizin dokter mengurangi dosis obat, ya menghentikan obat karena ketakutan yang tidak beralasan. Maka akibatnya nanti lebih nggak baik lagi, penyakitnya kambuh lagi. Ya toh kalau orang hipertensi seperti saya, kalau tiba-tiba nyetop obatnya ya tensi saya naik lagi. Saudara saya yang punya sakit kencing manis sekarang baikan terkontrol, kalau obatnya dihentikan ya gulanya naik lagi. Oh gitu. Kan mesti minum obat terus. Untuk apa minum obatnya? Untuk kebaikan, untuk kesehatan. Untuk kebaikan, untuk kesehatan ya. Jadi buat yang ingin membaik, ingin lebih sehat tuh, ikuti aturan dari dokter. Seperti itu. Iya. Jadi terutama juga untuk OD ya Prof ya. Iya. OD jadi sama. supaya dia nggak ada serangan. Jadi obat itu kerjanya untuk mengontrol si listriknya tadi. Ya. Oke. Ya, jadi kenapa alasannya kok harus minum tergantung sama obat? Orang hipertensi itu di tubuhnya ada yang tidak sempurna lagi sehingga tidak bisa mengontrol tekanan darah. Butuh suplemen namanya obat tekanan darah tinggi tadi untuk memperbaiki kekurangan di tubuh orang itu. Orang sakit gula juga sama. Dia punya kekurangan di tubuhnya sehingga tidak bisa mengontrol kadar gulanya. Nah, diberikan suplemen namanya obat diabetes, obat gula untuk supaya kekurangan yang ada di tubuhnya itu menjadi membaik, supaya dia bisa mengontrol gulanya. Epilepsi sama, ada kekurangan di otak orang tersebut sehingga dia mudah serangan, mudah kejang. Supaya jangan terjadi serangan, dibutuhkan suplemen namanya obat anti epilepsi. Anggap itu semacam suplemen yang dibutuhkan untuk menutupi kekurangan yang ada di tubuh atau di otaknya tadi. Iya. Kayak saya pribadi ya, Prof dan Dok ya, lebih baik telat makan daripada telat minum obat. jadinya seperti itu. Iya. Karena itu udah kayak jadi lebih ke makanan pokok sehari-hari. Iya, itu benar-benar kebutuhan sekali. Yang ketergantungan, nanti ketergantungan obat dong gitu katanya. Iya, mikirnya juga gitu. Ketergantungan itu beda. Ini kebutuhan, ketergantungannya untuk kebaikan. Ketergantungannya untuk kebaikan. Ya, ini termasuk kebutuhan. Kadang-kadang mikirnya ketergantungan kayak ketergantungan adiksi gitu loh, kan beda ya. Iya. Oke. Sebenarnya kalau yang selanjutnya ini hampir sama sih seperti yang awal ya. Kalau yang ada nggak kalau obat epilepsi yang udah pasti bermasalahnya ke ginjal? Saya udah bisa sama Audi mungkin. Jadi itu tadi apa sebagian ada? besar itu kan memang ke liver ya. Iya.
Yang ke ginjal itu biasanya yang golongan levetiracetam. Oh, ada golongannya ya, Dok ya? Ya. Oke. Kita kan nggak boleh menyebut merek ya. Iya, iya. Nah, isinya itulah. Lalu solusinya kalau kayak gitu bagaimana, Dok? Kalau memang tidak ada gangguan, tidak ada masalah dengan minum obat itu, jangan diapa-apain. Oh. Jangan dirubah-rubah. Oke. Ya. Jadi selama kita sudah sesuai, itu tadi obatnya harus sesuai juga dengan anjuran dan arahan dokternya. Umumnya tidak akan ada masalah, ya. Kecuali kalau memang dengan minum golongan tertentu, kemudian terjadi peningkatan SGT tadi ya, fungsi livernya atau mungkin urea kreatininya jadi terganggu, itu baru kita evaluasi lagi, evaluasi kembali obat anti epilepsinya. Mungkin kita harus ganti golongannya kalau memang sudah menimbulkan gangguan. Gitu. Bisa menimbulkan gangguan. Ya, Oke. jadi kita cari yang lain, kan banyak pilihannya. Banyak, iya, banyak pilihannya ya. Oke. Nah, lalu kalau yang berikutnya nih ya, Prof ya dan dokter, mengapa OD yang sering serangan lalu ditambah dosis malah jadi makin sering serangan gitu? Padahal kan mindset mungkin pasien gitu ya, kalau misalnya obatnya misalkan 50 mili lalu jadi sering sakit, jadi makin sakit gitu, ditambahin jadi 100 mili kan harusnya semakin baik, tapi kenapa malah dinaikin dosisnya malah jadi makin sering serangan itu, Dok? Gimana tuh, Dok? Kamu masuk kamar Jadi sini aja, sebelah kamar sebelah kok. Kamu masuk beberapa sini. obat yang diminum. Kamu kesini aja. Jadi misalnya nih ada pasien datang udah 5 macam obatnya, dosisnya juga udah tinggi-tinggi, masih aja makin ada serangan. Jadi begitu ditambahin obat lagi masih ada serangan lagi, berarti kan seharusnya kita tahu bahwa itu respon atau tidak ya dengan obatnya. Kadang-kadang kombinasi obat yang salah itu tadi juga bisa menimbulkan seperti itu. Jadi kerja obatnya sama, di tempat kerja obatnya sama, ditambah-tambah lagi bukannya membaik, akhirnya malah jadi muncul efek samping. Itu yang membuat jadinya semakin tidak enak, bukannya semakin membaik. Iya. Jadi begitu kita turunkan lagi ke dosis yang ini malah jadi lebih baik. Iya. Karena tadi pentingnya kombinasi obat sama Kombinasi. ya. Oh, kombinasinya itu juga ngaruh ya, Dok ya? Ngaruh Iya. yang kerjanya obatnya di situ lagi sampai 3 macam di situ juga, akhirnya efek samping yang muncul. Iya, karena kalau saya pribadi bukan hanya sering mendengar, tapi juga pernah mengalami dulu sih, tapi ya cuma udah lama itu obatnya kadarnya berapa, obatnya apa. Karena dulu banget sebelum melakukan bedah dengan Prof dan sebenarnya sebelum saya lanjut yang berikutnya ya, ada surprise dikit ya. Saya juga sebenarnya nggak tahu ya awalnya ini surprise. Ternyata ada partisipan juga yang luar biasa ya, narasumber kita yaitu Dr. Yuris Bahtiar, PhD spesialis bedah saraf, dan sebenarnya masih ada nama belakangnya tapi saya lupa. PS ya, apalagi Apalah. gitu. Iya, saya agak lupa, Dok, namanya panjang banget sih, Dok, namanya. Saya ingat-ingat yang panjang-panjang mah. Iya udah nggak usah diingat-ingat ya. AGNPS. Iya. Oke. Mana? Ada pertanyaan mungkin yang pas untuk Pak Yuris, makanya Pak Yuris kesini ini. Iya, karena pertanyaannya malah sebenarnya pas semua sih buat Dokter Yuris. Itu Dokter Yuris baru dateng nih. Iya. Kalau dari Dokter Yuris sendiri deh, yang basicnya dulu deh ya, yang basicnya yang sesuai dengan tema kita juga ya, Dok ya. Kenapa kalau OD itu harus selalu minum obat sih, Dok? Gitu. Ya intinya satu tadi ya, obat itu memang tadi kalau tidak salah dengar, saya pernah dengar dari Dokter Ira bahwa obat itu memang yang utama. Artinya ya memang harus minum obat, karena memang obat yang tadi dijelaskan juga kalau saya dengar dari Prof. Zainal bahwa walaupun setelah operasi pun masih ada kemungkinan di sekitar sel-sel otak yang di sekitar sudah lama kejang itu masih mungkin untuk terjadi bangkitan lagi, makanya ditekan dengan obat. Jadi tidak usah malu minum obat. Kalau misalkan kita sakit flu atau kadang setiap hari kita minum yang diet ya, tiap hari minum kapsul diet aja nggak malu, ngapain kita malu pakai minum obat epilepsi selama epilepsi itu terkontrol. Jadi yang penting itu adalah ya supaya gimana tidak kejang gitu. Tidak kejang ya, supaya tidak kejang itu ya, Dok. Iya. Kalau saya sendiri juga mau tanya pribadi deh, Dok. Ada nggak, Dok, kalau pasien dokter gitu ya, konsul gitu, Dok saya udah boleh lepas obat belum? Ada nggak, Dok, yang gitu? Pasti sering sih ya. Banyak ya. Banyak ya, Dok ya. Banyak, bosen lagi. Pertama datang aja, jadi harus minum obat ya gitu kan.
Ini sampai kapan? Lah baru aja Iya, mau iya, mulai belum sampai kapan. Iya betul. Itu Baru sering mulai, banget ya. pada yang kasus-kasus baru tuh pertanyaannya itu. Sampai kapan? Ini baru kita mau coba, belum tentu juga cocok lagi dengan obat ini kan. Ngomong-ngomong, Jadi, iya. harus dicoba dulu. Ngomong dokter Ira, ngomong sampai kapan ya? Ini sebenarnya sering banget ya dibahas ya. Tapi saya ingin make sure lagi sampai kapannya itu berapa lama, Dok? Ada soalnya tuh simpang siur Dok, ada yang bilang setahun, 2 tahun, 3 tahun. Bahkan ada yang juga yang tahu mungkin 2 tahun, 3 tahun. Oh, bisa langsung lepas saat itu juga ya gitu. Nah, sebenarnya berapa lama bisa lepas OAE, Iya, jadi- obat epilepsi itu? Mungkin di anak mungkin juga agak berbeda soalnya ya. Oh. Kalau kami di dewasa sih sampai bisa mulai sampai kapannya itu apabila minimal 3 tahun dia sudah bebas dari bangkitannya. Tapi kadang-kadang bangkitan kejangnya udah enggak, tapi kalau kita tanya lagi yang bukan kejangnya sebenarnya masih ada. Oh, Nah jadi kalau dia berobat bilang udah nggak ada kejang, udah 3 tahun nggak ada kejang, boleh coba lepas. Ternyata kejang lagi, Iya. ada lagi serangannya. iya. Ternyata selama itu belum teratasi sebenarnya, belum benar-benar teratasi karena aura-auranya sebenarnya masih ada. Tapi yang ditanyakan oleh dokternya mungkin kejangnya. Kejangnya iya. Jadi memang kadang-kadang kita yang harus ngarahin ke pasien itu selain kejang ada nggak? Kita harus contohkan misalnya masih ada suka ngeblank nggak, masih suka ini nggak atau apa nggak? Nah itu seringkali mereka masih waspada. Iya. Jadi makanya kita harus tetap hati-hati. Oh berarti sebenarnya selama ini dosisnya mungkin masih ada yang kurang, belum pas. Iya. Tapi karena begitu kejangnya udah terkontrol dianggap sudah pas. Iya. Aura itu yang sering nge-miss ya sama pasien ya. Iya, Dari aura. kelihatan. Kejangnya sih mungkin udah sekali setahun gitu ya, tapi auranya masih hampir tiap Ngeblank, bulan. bagaimana? Ngeblank atau ngelamun sebentar sesaat. Iya. Itu sering dianggap itu bukan kejang, bukan serangan. Padahal itu bagian bahkan dari rasa mual ya kadang-kadang juga. Oh, gitu. aura mual kan. Iya, apalagi kalau wanita ya, wanita Hmm. khususnya ya menjelang menstruasi Iya. kayak gitu. Gitu. Kayak waktu yang berapa lama lalu, ini kita jadi ngobrol dikit nih. Berapa lama lalu kan pernah ikutan Prof, Webinar. Dokter Yuris juga waktu bedah, Oh, ya. waktu bedah, iya. Yang biasanya padahal saya ikut-ikut lihat deket-deket gitu, ini duduk manis gitu ya, walaupun udah manis ya. Nah, duduk, Iya, tapi iya. duduk tidak melihat dan ternyata itu karena saya Merasa menstruasi itu. aura Iya, itu. iya, merasa aura dan ternyata saya menstruasi gitu. Oh. Tapi karena saya udah paham menghandle-nya waktu itu ya syukur nggak apa-apa sih gitu. Iya. Itu bahkan ya ada orang yang datang bertanya, ya kan? Dia datang, saya tanya terakhirnya aja cerita anaknya epilepsi. Sekarang bagaimana setelah dia minum obat rutin teratur ya nggak ada serangan lagi. Terus obatnya apa yang diminum? Dia nyebut cuma satu macam obat yang diminum rutin udah nggak ada serangan. Lalu Bapak datang ke saya saat ini pengen kalau bisa nggak Prof diusahain biar anak saya nggak minum obat. Jadi Iya, gitu. sering dengar, Jadi ya. dia berkonsultasi bisa tidak dioperasi karena ingin supaya tidak minum obat padahal saat ini sakitnya sudah terkontrol baik dengan hanya satu macam obat. Itu kan sesuatu yang betul-betul bagus banget sudahan. Itu saya kasih tahu, akhirnya saya jawab kalau yang diinginkan itu bisa tidak minum obat, saya tidak ada jaminan memberikan artinya bisa mencapai keadaan itu. Jangan-jangan nanti yang timbul malah kekecewaan. Saya khawatir ya orang tersebut akan kecewa berat karena apa yang diinginkan belum tentu bisa dicapai. Terus ada lagi yang saya sudah dapat penjelasan dari dokter anak saya. Kalau anak saya ini harus minum obat selama 2 tahun atau selama 3 tahun, nanti setelah itu akan sembuh. Jadi itu kadang-kadang penjelasan dari dokter kepada pasien itu tidak betul-betul pas ya, sehingga Mungkin timbul keluarga pengertian juga menangkap ininya juga Iya, iya, mungkin betul. pengertian Iya. yang salah ya. Jadi yang harus diketahui oleh masyarakat atau keluarga OD bahwa dengan tidak ada serangan selama 3 tahun kalau kata Bu Ira saat ini keputusan dari ILAE itu 3 tahun, nanti setelah tidak ada serangan dokter dibolehkan mencoba menurunkan obatnya secara bertahap pelan-pelan. Nah, dengan langkah seperti itu nanti akan dihasilkan ada sekitar separuh dari pasien
ya separuh dari yang sudah tidak ada serangan itu, separuhnya tetap akan bertahan baik, tidak ada serangan meskipun obatnya makin dikurangi sampai berhenti. Jadi bukan semua atau 100% bakal seperti itu. Artinya kalau itu hanya separuh, berarti ada separuh lagi pasien yang tiap kali obatnya dikurangi dosisnya, serangannya muncul lagi. Jadi itu tetap ada kemungkinan dia tidak termasuk dalam kelompok yang bisa lepas obat. Bahkan kelompok sebaliknya yaitu yang terus membutuhkan obat itu. Tapi apa salahnya kalau itu memberikan kebaikan gitu loh. Sehingga saya sering menyampaikan, ada nggak sih seseorang yang dia dikeluarkan dari pekerjaannya, ya di kantornya atau dimanapun bekerjanya, dikeluarkan gara-gara dia minum obat? Jawabnya tidak ada. Ya toh? Yang membuat dia sampai dikeluarkan pasti karena serangan kejangnya, bukan karena minum obat. Jadi ya itu tadi, kembali lagi bagaimana menjadikan obat sebagai satu kebutuhan, sebagai, kalau istilahnya Audi apa, obat sebagai sahabat kita, bukan musuh kita. Makanya temanya itu ya, bersahabatlah dengan OAE, obat anti epilepsi. Itu Mungkin juga ya. ada pertanyaan yang tadi buat itu Dokter Yuris, ada sindrom apa tadi? Oh iya, itu nanti yang dari sini. Oke, ini yang last question dari sayanya dulu deh. Kalau apakah harus gitu OD minum obat selamanya? Karena saya dengarnya tuh macam-macam. Macam-macamnya itu apa? Jadi ada yang lama tidak serangan, lalu EEG hasilnya baik, mungkin yang ini ya udah normal ya, bukan yang abnormal gitu, lalu dikurangi perlahan hingga akhirnya stop obat. Tapi saya dengar ada juga yang tidak pernah serangan bertahun-tahun, tapi harus tetap minum obat gitu. Bagaimana tuh Dokter Riris? Nah, kalau dari pengalaman saya ini ya, pengalaman kita yang di klinik, itu malah kadang-kadang pasiennya yang tidak mau kita turunkan obatnya. Karena merasa sudah nyaman nih dengan itu, walaupun dosisnya kecil. Enggak dok, daripada nanti saya cemas karena tidak punya merasa bahwa nanti saya tidak minum obat, lebih pede gitu ya. Iya, lebih pede dengan ada obatnya. Jadi ya walaupun kadang-kadang dosisnya kecil banget, kayaknya kayak gak ada apa-apanya dosisnya. Iya, jadi itu buat pede aja, karena memang yang penting itu adalah itu ya, tidak ada serangannya itu. Jadi bukan masalah minum obat berapa lama atau dosisnya berapa gitu, tapi yang penting pengobatan epilepsinya tercapai dengan tidak ada serangan. Tidak ada serangan. Iya, itu juga yang menjadi yang paling penting. Iya, jadi bukan urusannya sampai kapan atau kapan. dosisnya ketinggian enggak? Iya. Ya saya juga setuju banget seperti itu sih dok ya. Makanya mungkin saya dari dulu tuh sama Prof nggak pernah nanya, Prof dosis saya kapan dikurangi, obat saya kapan di stop, kayak gitu nggak pernah nanya dari dulu. Iya. Selama tidak nyaman dengan itu, kita tidak terjadi depresi dengan adanya itu ya tidak ada efek samping dari obat, ya toh. Efek samping dari obat tidak ada, ya dijalanilah. Nah kalau kita ragu tadi ada gangguan fungsi hati, fungsi ginjal, sederhana caranya, cek aja tiap tahun. Diperiksa, itu bisa dilakukan di laboratorium manapun, ya di tempat kota atau desa manapun bisa istilahnya. Itu bukan pemeriksaan yang rumit. Oke. Dan biayanya juga murah kok, cek fungsi hati, fungsi ginjal kok. Iya. Ya kan, di kota Semarang waktu itu saya menanyakan di rumah sakit swasta yang besar aja biayanya nggak sampai 300.000 rupiah. Iya, waktu itu saya cek nggak sampai 200. Iya. Dengan pemeriksaan fungsi hati. Selama itu normal ya teruskan saja, tidak ada masalah gitu. Iya. Kecuali kalau misalkan ada kelainan tertentu atau kok ternyata dievaluasi ada pengaruh fungsi hepat, fungsi hati, ya itu harus butuh penyesuaian, dan itu tapi tidak jarang itulah. Ya. Jarang ya. Iya, jarang itu. sekali. Oke. Iya. Ini dari Dokter Ira dan Prof ada tambahan lagi dok? Sebelum kita masuk ke yang intinya nih, intinya itu adalah pertanyaan dari OD orang tua OD. Cukup. Oh, itu dari saya aja. Ya. Cukup ya. Oke. Iya, karena pertanyaan ini banyak sekali ya. Mungkin Dokter Iris juga sempat lihat dikit-dikit gitu ya. Oke, yang pertama dulu deh. Assalamualaikum Prof, Dok. Anak saya sudah minum obat epilepsi sejak usia 10 bulan. Sekarang 3,5 tahun, tapi masih susah buat minum obat.
selalu ada penolakan, kadang muntah. Gimana solusi biar dia bersahabat dengan OD? Mungkin ini ya curhatan para orang tua nih ya. Gimana nih dokter? Iya, dok. Bagaimana Bu Ira yang punya pengalaman? Harus kreatif kayaknya orang tuanya. Iya. Gimana ya? Ditambah sirup. Iya, jadi ini obatnya apa dulu dibentuknya kan? Kadang ada yang bentuk sirup atau mungkin dibikin puyer kan seperti itu ya. Kalau misalnya ada yang mungkin granul, ya itu kan sebenarnya bisa aja dicampurkan di makanannya, Makanan. boleh, Iya. ya. Atau kalau misalnya yang benar-benar hanya sirup aja, kadang memang awal-awal mungkin masih enak ya, tapi sebagian memang akhirnya rasanya sudah penek ya, mual. Tapi ada juga beberapa jenis yang sirup yang katanya sih lebih enak ya, anaknya suka. Jadi ya memang harus dicari-cari lah. Kemudian kalau ada yang bentuk-bentuk lain boleh dicampurkan dengan makanan sehari-harinya dia gitu, atau yang dia suka. Mungkin bisa diantisipasi seperti itu. Mungkin dia pernah mengalami apa kali ya anak ya, trauma atau gimana ya, apa orang tuanya agak memaksa-maksa gitu, jadi dia kayaknya kesannya Iya, dia takut duluan obat gitu sampai loh. muntah-muntah misalnya. Pernah kan ada mungkin yang seperti itu Yang ya. pengalaman gitu. Ya. Atau mungkin beli sendok yang agak lucu kali atau gimana ya, jadi bukan kayak sendok obat atau apa yang Yang jelas menarik untuk anak ya. kayak mau dikasih obat gitu loh. Itu kan banyak sekarang kan ada sendok yang bentuknya Betul. pesawat kayak apa kayak gitu. Harus Oke. kreatif Ya, ya, pokoknya. iyalah harus macam-macam. Iya. Harus tiap anak Dulu kan ada juga beda-beda. misalnya ada kereta masuk ke terowongan, nah kayak gitu tuh biasanya dulu gitu. Iya. Atau pesawat misalnya kayak gimana, kita ajak main anaknya, tapi tahu-taunya masuklah obatnya. Iya, harus kreatif dari orang tuanya ya. Iya. Nah, lalu kan tadi kan dokter Ira kan bilang kalau dicampur dengan makanannya kayak gitu. Nah, lalu kalau misalkan campur dengan minuman-minuman, misalkan seperti sirup atau susu itu, bagaimana kalau yang seperti itu? Karena kan itu kan sih biasanya kadang disukai dicampur, anak ya. Iya. Karena kalau misalnya yang bentuknya kayak puyer itu di apotek Sirup, biasanya kan juga ada campuran pemanis gitu loh, sehingga obatnya tidak pahit. Bisa, jadi kita bisa kasih kode campuran untuk puyer obatnya. Kepada apoteknya supaya Iya. obatnya. Iya, tapi beberapa yang memang kadang-kadang nggak boleh dicampur itu Iya, tidak yang boleh. sifat asam ya. Contohnya dok? Kayak yogurt itu kadang-kadang emang beberapa obat nggak boleh. Oh, Iya, iya. jangan campur ini, jangan campur sama yogurt gitu. Jangan sama yogurt. Artinya kalau sama agar-agar atau apa yang rasanya lebih manis, biasanya masih bisa kok. Iya. Dan satu lagi itu yang yang kita hindari untuk jangan sampai dicampur dengan itu bahan yang susu itu kan Susu, mengandung iya. satu Oh, adsorben gitu, iya, gitu iya. loh. Jadi kalau dicampur susu, kekhawatirannya nanti obat itu khasiatnya berkurang. Oh gitu. Iya. Karena susu itu dipakai oleh ibu-ibu kita zaman dulu kan, kalau ada orang keracunan dikasih susu, karena susunya akan nyerap racun. Nah susunya nggak tahu kalau itu obat sama racun kan sama, nggak bisa bedain. Iya. Jadi nomor satu, kreatif dulu Kreatif. orang tuanya. Gimana cara ngasih obatnya deh. Suasana yang menyenangkan kah atau apa sambil bermain dan seperti itu. Ya jangan membuat dia jadi stres duluan. Begitu ibunya masuk kamar, terus udah stres gitu kan. Sudah bawa botol obat Ya. aja. Ya jadi itu dulu antisipasi pencegahan dicoba dulu lah. Dan kadang ini juga nggak sih dok? Aduh saya jadi nambahin lagi deh. Sugesti dari orang tua kalau obat itu yang kurang baik dan jadinya kebawa ke anak gitu. Ya, bisa. Iya, kadang-kadang suka kebawa Psikologis gitu. ya. Iya, iya. Mungkin bisa. Jadi kayak agak-agak terpaksa juga gitu ibunya Iya, ya. Jadi iya, anaknya iya. juga jadi nggak enak, nggak nyaman. Iya, yang suka nggak, iya betul, yang nggak nyaman, yang suka ngeluh sampai kapan ya anak saya minum obat, dan jadinya kan iya keluhan Jadi- orang tua itu Jadi kebawa dia ke kasih anak. obatnya jadi akan beda ya. Iya, betul. Dengan dia mau berusaha anak ini sembuh dengan dia kapan sini ya gitu ya. Iya. Terus lama-lama saya jadi makin ngerti juga. Ya. Iya, lama-lama gelarnya tambah ada Kalau tambah ini nih, kayaknya nih tambah gelar di depan nih. Oke nih. Yang berikutnya deh. Selamat siang, suami saya OD mbak, sudah 10 tahun. Nah, kalau minum herbal, boleh dijarak tidak minumnya dengan obat dokter? Minum herbal, gimana nih minum herbalnya sendiri dok? herbalnya tuh apa tuh? Dokter Yuris. Herbalnya apa dulu ya? Isinya tuh apa herbalnya? Soalnya kita kadang-kadang bilang herbal ternyata obatnya obat racikan juga. Iya. Oh gitu. Ya, Herbalnya di sini herbal kayaknya itu- masyarakat itu kadang-kadang obat buatan sendiri yang Buatan- justru kita buatan tidak sendiri. jelas isinya. Kita Tapi dia kadang-kadang mereka mengklaim juga herbal, herbalnya mengklaimnya. beli kapsul tidak tahu yang
Iya. kemana gitu. Tapi kalau misalkan itu bahan alam seperti kita makan bumbu kan, saya pikir tidak ada masalah ya dong. Ya, Kalau asal misalkan bahan alam ya, betul ya. loh ya. Ah, Nah, artinya Misalnya kan ada yang daun penggagar ya, Iya, daun itu pisang ada itu masalah. nggak apa-apa. asal minumnya diberi jarak Diberi dengan jarak. obat dokternya. Tujuannya kita kan tidak tahu reaksi Reaksi obat. Iya, yang reaksi penting obat diberi dengan jarak itu. dengan obat-obat anti epilepsi yang diminum. Jaraknya kurang lebih berapa itu dok? Kalau melihat penyerapan obat ya minimal 1 jam. Minimal 1 jam. Ya minimal harus lebih dari 1 jam untuk supaya tidak terjadi percampuran antara Karena- obat herbal itu dengan obat. karena gini, apapun bentuk herbal itu ya, apapun itu kimia tuh. Ya itu zat kimia. Zat kimia. Ditambah lagi zat kimia lain, kita nggak tahu kan zat kimia Iya. itu bisa ada Reaksi. atau tidak. Nah itu karena emang kadang-kadang belum pernah dinilai itu dengan hubungan yang satu dengan obat yang lain atau herbal dengan obat. Jadi lebih baik dijarak memang. Dijarak ya. Dijarak. Oke. Nah, kalau yang ini mungkin agak sedikit keluar topik dari obat ya. Kalau mata sering miring ke kanan terus, apakah itu jenis kejang juga? Dan apakah harus operasi juga? Mata miring ke kanan terus. Lirik orang. Jangan-jangan suka lirik ya. Saya contohin deh tuh ya Ini ke kanan. cerita tentang anak atau orang dewasa? Orang dewasa ini. Ini orang dewasa. Orang dewasa liriknya ke sisi di situ ada yang Ada siapa cantik. dulu sana? Ya. Ada siapa di kanannya itu? Iya, tapi kalau masalah kayak gitu gimana itu? Tidak secepat itu atau Tapi kalau bagaimana itu kalau- terjadi ya toh Ya. tanpa kehendak, di luar kehendak dan tidak bisa dilawan, selalu seperti itu tidak bisa pada saat selama beberapa detik itu atau menit mengalami itu tanpa bisa melawan itu, jangan-jangan memang Bisa itu jadi satu bentuk salah satu serangan epilepsi gitu. Oh. Selain matanya melirik, kepalanya juga ikut ke kanan juga gak? tidak dikasih keterangannya sih dok? Tidak dikasih Ya, keterangan. ya. Tapi Artinya bisa kita jadi. kita harus tahu bahwa itu memang tidak bisa dicegah ini. Oh. Kapanpun muncul tiba-tiba tanpa kehendak, cuman orang lain yang tahu. Gitu. Oh ya itu bisa jadi salah satu. Kemungkinan bisa. Jadi satu Salah bentuk satu. epilepsi. Oh gitu. Kalau untuk membuktikannya paling tepat ya direkam aktivitas listrik otaknya yaitu dengan EEG gitu. EEG yang biasa dulu. Terus kalau memang ternyata tidak membantu ya nanti EEG-nya EEG yang namanya EEG nginap itu sampai serangan tersebut terjadi beberapa kali. Itu ada rekaman EEG-nya seperti apa nanti kita jadi tahu. Oh itu memang cuman maunya mata memang ke situ gerakan mata atau bersumber dari otaknya. Bersumber dari otaknya. Oh. Oke, iya. Semoga bermanfaat ya yang pertanyaannya gitu. Lalu sebenarnya tadi udah agak dibahas ya, tapi mungkin bisa dijawab singkat aja. Baiknya anak minum obat udah 2 tahun dia periksa darah tidak dok? Ya, periksa. Periksa. Tidak ada apa-apa. Tidak apa-apa, Iya. kan dianjurkan. Iya. Dianjurkan memang harus Iya. periksa. Silakan Memang- periksa aja, jadi orang tua juga tenang. Iya. Tapi kalau basically disarankan setahun sekali, 2 tahun sekali, atau berapa lama sekali? Setahun sekali. Setahun sekali ya? Iya. Oke, saya juga setahun sekali sih untungnya. Oke, sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya, saya sapa-sapa dulu deh ya yang udah hadir ya. Oh, ada dari Mbak Betty. Halo Mbak Betty. Iya Mbak Betty ini. Halo Prof dan dokter Sobat OD ataupun pendamping OD. Selamat siang, sehat selalu ya. Amin. Saya OD dari Klaten. Saya didiagnosa epilepsi tahun 2016. Obat yang saya minum pun banyak dan sudah sebentar lanjutannya di bawah. Lanjutannya di bawah. Sebentar saya cari. Dan sudah melakukan bedah tahun 2020. 2020. Iya, Desember. Tahun 2020 bulan Desember. Nggak tahu Dokter Yuris join juga tahu? Tidak itu ya pasiennya. Oke. Ya, ingat saya. Berarti dari Klaten kalau nggak salah. Iya. Obat yang saya minum pun banyak dulu. Terus, oke, ini lanjutannya. Sudah dikombinasi tapi tetap saja dalam setiap 1 minggu ada kambuhnya, entah itu 2 atau 3 kali kambuh. Dan dalam Sebelum setiap operasi ya? Iya, sebelum operasi. Dan dalam setiap 1 bulan selalu ada kambuhnya deh pokoknya. Dulu pernah minum
Phenytoin Dapakot 500 ml clobazam. Lalu lanjutannya di bawah lagi. Oke. Ini sambil saya cari di bawah, kalau dokter Yulis abis ini juga lanjut bedah ya dok ya? Oh oke. Lanjut. Oke, dan dia sudah melakukan bedah bulan Desember 2020 dan alhamdulillah sampai sekarang dia tidak mengalami serangan seperti itu. Iya. Ya, alhamdulillah. Iya, Syukur. Yang penting sekarang aktivitasnya apa sehari-hari Mbak Betty gitu loh. Mbak Betty ini ya ceritanya luar biasa. Dia itu kan mungkin dulu tuh ini ya tidak yang terlalu sibuk. Nah sekarang ini dia baru berapa bulan, 1 bulan 2 bulan ini dia tuh ada usaha. Wow. Usaha sendiri, iya, jual perabotan rumah tangga seperti itu. Luar biasa ceritanya sih ya, luar biasa itu. Apresiasi sekali. Iya, saya juga sangat mengapresiasi dengar ceritanya beliau yang luar biasa. Oke, ini ada pertanyaan yang mungkin agak unik ya. Agak unik tapi kalau menurut saya sih perlu dibahas juga karena kayaknya sering juga dialami oleh banyak orang ya. Ci Audi, kenapa ya tiap aku habis minum obatku selalu merasa putus asa? Apa karena efek obatnya? Kelihatannya mungkin unik ya. Itu Mungkin obatnya banyak atau tidak yang dia minum. tidak ada keterangannya sih dok. Ya. Jadi Iya. kalau misalnya dia minum obatnya mungkin banyak, mungkin dia adalah ya semua ya penyakit-penyakit kronis itu pasti akan mempengaruhi secara psikologisnya kan. Jadi apa dia di bawah sadarnya agak-agak rada putus asa karena minum obatnya harus banyak, sudah bertahun-tahun, itu wajarlah dialami. Sekarang kembali kita harus merubah mindset aja, ubah aja mindset kita bahwa ini memang kebutuhan saya gitu. Jadi kita nggak berat, aduh ini obat lagi gitu ya. Jadi kita memang harus melatih merubah mindset aja. Pola pikir ya. Pola pikirnya iya. Pola pikir ya. Pola Ini pikir. pola pikir ya. Supaya secara kejiwaan lebih kuat Jadi menghadapi. psikologisnya lebih tenang gitu. Iya. Jadi nggak ya obat lagi nih, aduh harus minum obat lagi gitu. Sampai kapan kan begitu terus yang ada dalam hati. Tapi kalau kita sudah bisa merubah mindset kita sendiri bahwa ini adalah kebutuhan saya, ya biasanya lebih enteng tuh perasaannya. Jadi nggak ada rasa seperti itu ya. Walaupun memang ada beberapa obat anti epilepsi juga yang kalau memang jadi bisa menimbulkan rasa depresi itu juga ada, atau kelainan-kelainan bunuh diri kan juga ada. Ada ya, ada beberapa golongan Ada, obat ya. ya. Jadi itu memang harus diobservasi lagi. Oh gitu, harus diobservasi lagi ya. Ya, apakah benar dari situ atau bukan? Oke. Nah kalau ini ada lagi yang unik ya. Anakku baru 1 bulan terapi valproate. Nah belum lama muncul kemerahan di punggung. Apa efek samping dari obat? Biasanya 1 bulan minum samping valproate obat kan biasanya menyeluruh ya. Tidak Kalau hanya di hanya punggung. hanya lokal di punggung Biasanya. aja ya mungkin ada. Jangan-jangan itu ruang keringat buntet istilah orang Jawa kan. Oh gitu. Iya. Oke. Nah kalau ini juga yang menarik yang mungkin tadi sempat saya sounding ya. Apakah saya mungkin agak ini ya bacanya ya. Apakah polimikrogyria bisa sembuh? Saya nggak tahu, saya baru dengar. Itu apa itu? Prof. Iya, Prof yang Dokter Yurisnya itu. Kelainan struktural ya silakan. saya nggak tahu itu, baru dengar ini. Iya. Makanya bacanya agak kagok sih. Polimikrogyria ya. Polimikrogyria itu sebetulnya salah satu kelainan bawaan ya. Salah satu kelainan bawaan di otak. Itu hampir sama dengan yang kadang-kadang pernah dibaca nih, siapa tahu sudah pernah baca tentang cortical dysplasia atau memang kelainan pertumbuhan dari Lapisan korteks permukaan. otak, lapisan permukaan otak. Itu biasanya terjadi oleh karena gangguan migrasi. Nah, jadi Sel ada otak. sel-sel otak itu dari waktu di proses itu ya. proses perkembangan pematangannya itu dia ada proses migrasi dari yang dari dalam ke arah luar. Nah, ini terjadi kelainan dan ini merupakan salah satu penyebab, dikatakan salah satu penyebab adanya renjatan berlebihan pada otak dan salah satu penyebab dari vokal epilepsi atau epilepsi yang terbatas pada kelainan di itu. bagian otak tertentu, Iya. tidak menyeluruh gitu.
Ya. Jadi di Nah, bagian itu memang yang harus kita ada evaluasi. kelainan strukturnya itu aja. Itu sebagai penyebab. Salah satu penyebab. Ya. Kadang-kadang dengan misalkan kita ambil ya, misalkan ya kita dievaluasi Operasi. semuanya kemudian kita operasi bisa jadi membaik epilepsinya Karena itu memang bisa jadi terlokalisir, sumber menjadi epilepsi yang sulit diatasi dengan obat. betul karena memang ada kelainan otak di situ. Oh gitu. Oke. Tapi kita pastikan dulu bahwa memang Pastikan benar di betul. situ fokus ininya sumber kejangnya. Di situ. Ya. Jadi kita harus Bagus. butuh informasi untuk memastikan betul tidak kejang itu bersumber dari tempat yang ada Kelainan itu. polimikrogirianya itu. Iya. Nah, pembuktian itu hanya bisa dilakukan dengan melakukan perekaman EEG sampai serangan, namanya EEG nginap, Iya. ya EEG long term istilahnya. Gitu, Mbak Audi. Iya. Oke. Iya. Lalu yang berikutnya, semenjak minum obat epilepsi jadi susah makan sehingga selama 1 tahun berat badannya tidak naik. Apa yang harus kita lakukan? Wah, macam-macam nih ceritanya ya. Ada yang minum obat jadi naik. Ini kalau yang ini dia nggak naik berat. Kayak ada bingung gimana gitu. Coba. Yang ada keluhannya ya. Keluhan biasanya sih berat badan naik ya. Iya. mungkin Mbak bisa komen yang berikutnya tips untuk tidak naik berat badan. Iya, Pak dokternya ini bingung. Bingung. Itu saya nggak minum obat anti epilepsi, tapi minum obat hipertensi, tapi berat badannya naik terus. Makanya disyukuri, artinya gini, kalau misalkan itu kadang-kadang pola pikirnya kita terlalu berlebihan. Iya. Pola pikir kita tuh terlalu berlebihan nih, jangan-jangan karena obatnya nih, jangan-jangan karena Iya. obatnya. Yang di sana kan obat, kasihan kan? Iya, kasihan obat. Bukan masalah itu nih. Makanya image Pola obat itu jelek ya? pikirnya, jadi image obatnya jelek ya. Betul. Emang Bukan- mindset itu penting. Gimana kita bisa memahami mindset pikiran Iya, kita iya, di situ kan. Kalau gitu saya harus minum obat anti epilepsi kan, biar kurus gitu ya. Jangan ya. Bukan kan Bukan berarti itu. iya. Iya, Bukan mindset. itu gitu. Pola pikir mindsetnya kan enggak. Dicari sebabnya yang lain, Iya. ya. Dicari sebabnya kenapa kok sampai dia nggak naik berat badan atau nggak mau makan Iya, lah. karena Tapi kan penyebabnya kalau lain. memang stabil berat badan kan justru itu yang kita Wah, harapkan kan. itu harap. Iya. Berat badan stabil kecuali kalau emang dia terlalu kurus sekali misalnya. Jadi Karena penyebab ya. kurus juga banyak gitu, bukan Iya. hanya obat. Memang jangan-jangan nggak mau makan. Iya. Banyak ada yang gitu. Stres yang mengalami berlebihan apa? nggak mau makan ya itu nggak mau problem. makannya karena mikirin saya kok sakit seperti ini, Iya, gitu jadi loh. pola pikir yang salah lagi. Oke, iya. Banyak kode yang gitu juga sih ya, Prof dan Dok. Kalau mengalami apa, lalu disalahkannya ini kayaknya gara-gara Jangan obatnya sama deh. dia. Gitu. Iya. Oke, itu ya di note ya jawabannya. Nah, lalu yang berikutnya nih yang menariknya. Ci Audi, kalau maaf ya kalau salah baca lagi. Ci Audi, kalau Ohtahara syndrome apakah disembuhkan dengan minum obat atau bedah ya? Dan kalau spastik hilangkan. Nah, bagaimana itu? Saya baru tahu nih. Apa Pasti. itu? Mungkin ini kali ya, mungkin apakah kalau kita tahu Ohtahara syndrome itu kan memang seperti gangguan memang bawaan ya, anak kurang dari 3 bulan gitu yang sifat kejangnya itu seperti menghentak. Nah itu memang harus dicari karena memang itu salah satu bentuk kelainan otak yang harus kita cari apakah memang kejangnya itu bersumber pada satu tertentu, pada fokus tertentu atau bersifat general. Jadi memang harus evaluasi. Tetapi kebanyakan Ohtahara sindrom ini dia bersifat vokal. Karena nanti dia berkembang ke arah bisa ke arah West syndrome atau ke arah Lennox-Gastaut syndrome. Ini memang termasuk Jadi ini salah risiko satu menjadi yang kebal infeksius obat ya, resisten ya. sehingga butuh evaluasi lebih. Nah mungkin karena hubungan dengan spastik, ya memang tanda-tandanya memang seperti itu. Jadi hentakan seperti orang kaget gitu. Seperti orang kaget. Hentakan Kaget, terus kaku di ekstremitasnya, kaku plastik. Itu memang harus dievaluasi. Bagaimana otaknya, bagaimana rekaman otaknya, harus perlahan dievaluasi. Sambil kita evaluasi dengan minum obat dulu terus terang ya. Minum obat dulu, kemudian kita evaluasi EEG-nya, kita evaluasi otaknya, apakah sesuai dengan vokal atau tidak. Jadi butuh evaluasi. Ya. Oke, butuh evaluasi ya. Iya. Iya. Ya, ini jadi pelajaran baru lagi nih buat saya nih. Saya baru tahu, salah baru dengar. Sindrom Ohtahara. Iya. Keren ya Tulisnya namanya. Ohtara. Oh,
Tahara. Othara. Oh, Tahara. Oke. Tahara. Tapi belajar. Ya, banyak pada itu yang anak menemukan namanya Othara. Ini Orang kalau Tahara. mungkin kalau para Mas Mbak Residen yang salah sebut dimarahin, kalau saya enggak ya. Oke. Next yang berikutnya ya. Selamat siang Prof, apakah minum fenobarbital setiap malam 2 tablet dalam jangka waktu lama ngaruh pada emosi? Suami saya sudah rutin tiap malam minum selama 3-4 tahun. Suami saya sudah dioperasi tahun 2011. Terima kasih. Terus serangannya bagaimana sekarang? Tidak ada keterangan sih Prof, cuma tanya itu sih. Fenobarbital setiap malam. Iya. Kalau baik, tidak ada serangan, ya dicoba pelan-pelan dengan konsultasi dokter untuk mengurangi atau menurunkan fenobarbitalnya. Kalau kita baik, faktanya ya kenapa mesti tidak berani mengurangi obatnya? Ada beberapa pasien profeman post op itu. Ya. Obatnya jadi kok tadinya efeknya ini kok malah jadi agak ini ya. Jadi Jadi- begitu dikurangi membaik. Sensitivitas terhadap obatnya berubah. Tadinya dengan obat-obatan yang diberikan tidak sensitif sehingga obatnya perlu diberikan dosis yang lebih tinggi. Tapi setelah dilakukan operasi, dia menjadi terlalu sensitif Iya. terhadap Jadi obat yang efek sama. samping efek yang samping yang muncul. Heeh. Jadi malah ada efek samping. Jadi memang harus memang Saya kira kita tuh gini. bagus ya. Tapi kalau ketinggian malah jadi hiperaktif. Gini nih, misal gini ya. Iya. Kayak listrik nih ya, listrik tinggi banget, terus kemudian obat ini deh, bukan listrik ya, air mancur lah terlalu berlebihan, kita kasih sumbatan nih, terus kemudian air mancurnya enggak banter, enggak kenceng lagi, sumbatannya kan supaya ngalirnya sesuai kan sumbatannya dikurangin Oke. gitu. Kalau enggak dikurangin malah bisa menyebabkan alirannya enggak nyampe ke tempat-tempat yang lain. Tidak. Itu sampai seperti itu. Jadi kalau misalkan kejang, tadinya sudah ada kejang, ya memang harus dikurangin supaya obat itu tidak mengaruhi sel-sel otak yang lainnya. Dan tidak mempengaruhi efek samping. Dan Jadi tidak perlunya mempengaruhi. evaluasi. Kadang-kadang udah dianggap begitu ini aja ya, nggak Tidak kontrol. kontrol karena sudah itu dah. Tidak ada evaluasinya. Ya, evaluasi itu penting ya. Prof ya, Iya. dan Dok ya. Iya, banyak yang nggak evaluasi soalnya. Post-op itu juga Kontrol penting lah, ya, kontrol. evaluasi setelah operasi juga penting. Bukan berarti setelah operasi terus selesai. Oh gitu. Oke. Nah, ini yang berikutnya juga ada yang unik. Anak saya usia 2 tahun 3 bulan. Minum obat sejak 42 hari. Sejak 42 hari mungkin maksudnya sejak usia 42 hari ya. Aduh, Iya, sejak usia 42 hari. Ganti Depaken, kerja liver meningkat. Sekarang luminal kejang. Bagaimana? Dokter Cari Ira? alternatif obat yang lain. Tapi harus tegak Harus diagnosis tegak dulu ya diagnosis sebenarnya ya. dulu, iya. Tegak diagnosis. Nggak boleh kita ngasih obat yang Tegak diagnosis Iya. dulu apa jenis Kejangnya, epilepsinya iya. Ya. Oh, oke. Jadi harus di review lagi juga ya, Dok Jangan ya? Tahara tadi dia Iya, ya. jangan Karena Tahara. kan kurang di dari 3 bulan kan emang. early Early infant kan. Early infantile spasm itu kan. Jangan-jangan otakara atau infantile spasm. Oke. Nah, ini yang berikutnya ditanyakan oleh seorang ibu yang sama ya. Apakah yang sudah lepas obat anti epilepsi dan tidak pernah serangan lagi bisa dikatakan sembuh, terutama pada anak-anak? Nah, lalu pertanyaan yang kedua, tapi anaknya jatuh tiba-tiba, apakah merupakan bentuk serangan juga? Nah, itu bagaimana itu? ya pada anak ada kan yang bentuk serangannya memang tiba-tiba seperti tidak ada Tiba-tiba kekuatan jatuh. ya, jadi tiba-tiba jatuh padahal tidak tersandung atau apa. Ya, itu yang harus diperiksakan lagi itu EEG-nya, evaluasi lagi. Kemudian kalau bisa, tapi susah ya kalau tiba-tiba jatuh nggak bisa kita videokan ya. Jadi kalau kita bisa melihat bentuk serangan itu seperti apa, itu akan membantu kita dalam mencari bentuk epilepsi yang diagnosa yang tepat. Iya. Ya, jadi kita butuh informasi. Kadang cerita orang tua atau cerita keluarga itu tidak persis betul. Ya, jadi alangkah baiknya kepada para keluarga yang ada di keluarganya itu OD dianjurkan kalau bisa kan serangan itu kapan terjadinya nggak pernah tahu, dan itu sifatnya serangan itu datangnya mendadak tiba-tiba. Alangkah baiknya kalau bisa direkam dengan HP atau sekarang ini smartphone kan di mana-mana ada, semua orang pegang HP ya. Kalau yang ada CCTV ya, Ya. namanya mungkin bisa.
Ya, dengan pokoknya kita butuh dokumen, rekaman, video saat yang bersangkutan itu mengalami serangan. Seperti apa sih? Apakah itu serangan atau bukan? Kita bisa menganalisanya nanti. Bisa Belum menganalisa. lama ini saya dapat pasien tuh udah berobatnya di epilepsi. Serangannya benar-benar kayak kejam gini sampai kemar melingkar gitu lagi badannya kan. Saya rekam kan EEG iktalnya dapat tapi bukan. Nggak ada. Ternyata pada saat mengalami serangan direkam itu tidak ada aktivitas, Iya. tidak ada perubahan pada Kalau aktivitas kita nggak listrik lihat otaknya. langsung, itu kalau kita di videoin mungkin kayaknya iya. Kejam beneran. Nah, karena itu kaku begini terus dia sampai begini gitu sampai melingkar. Tapi ternyata bukan. Mungkin saya baca orang kejam bentuknya seperti itu. Kayaknya kayaknya. Dan itu sering tuh orang-orang seperti itu yang sebenarnya bukan epilepsi, dia mendapatkan obat epilepsi yang banyak ya nggak sembuh. Makanya kontraksi itu. Jadi kaku-kaku seperti itu ternyata kan Bukan obat epilepsi. perilaku itu juga diberikan obat-obat yang psikotropik itu. Baik. Jadi ekstra piramidal. Ekstrapiramidal. Jadi itu ekstra piramidal kok ternyata. Iya, iya, iya. Iya. Ya udah begitu gitu. Oke. Jadi kalau obatnya di stop malah baik. Iya. Iya, iya. Oh gitu ya makanya. Ya karena itu bukan epilepsi tapi bahkan Sekali lagi memang bisa jadi efek samping tegak obat. diagnosis ya, tegak diagnosis itu Jadi, kadang Iya, jadi jangan mendiagnosis atau melakukan kalau diagnosis kita yang dapat refer dari dokter kan Iya. kadang-kadang ya udah terusin kata ganti tapi kita benar-benar harus ulang lagi kayaknya. ulang lagi, harus evaluasi lagi. Iya, Makanya harus butuh assessment datang ulang. lagi ke dokter, Iya. kemudian diakses lagi ada apa. Jadi jangan bosan-bosan sih. Bosan-bosan ya untuk dikasih tahu ke dokternya gitu ya. Oke, ini ada beberapa pertanyaan yang sama ya, jadi saya bacain ya. Apakah kalau Ci Audi sendiri masih minum obat? Oke, saya jawab ya, Ya. boleh ya. Boleh tadi kan Silakan. Prof. Terus Ya, ada pelatih. Nah, iya. Soalnya ini ada beberapa yang nanyanya kayak gitu, Iya, makanya iya, Ci Audi iya. masih minum Kamu obat. pamit dulu ya, Audi. Iya. Oke, kalau tapi enggak kok, saya yakin dan percaya Prof, dokter juga butuh jawaban saya kok. Oke, kalau jawaban saya sendiri ya saya puji Tuhan kalau saya masih minum obat. Saya bersyukur saya masih minum obat. Itu berarti karena yang di atas itu sayang sama saya, peduli sama saya, nggak mau saya kenapa-napa. Dan obat itu disampaikan, dititipkan oleh yang di atas lewat Prof, Dokter Ira, Dokter Yuris gitu. Jadi intinya Audi masih minum obat. Oke, yang berikutnya nih, Prof, seandainya anak kita sudah cocok dengan obat sodium valproat pabrikan A, merek A, tapi karena stoknya kosong diganti pabrikan B, apakah aman? Saya rasa karena itu obat yang sama, hanya beda kemasan luarnya saja, tapi isi obatnya sama. Dosisnya pun juga sama. Saya rasa tidak ada masalah. Tapi kadang beberapa pasien Ya. bisa beda responnya. Oh, responnya beda Iya, ya. iya. Jadi memang dianjurkan kalau sudah merek dari pabrik A ya sebaiknya A. Oh, iya. Kecuali kalau memang terpaksa, Pas kosong. memang harus dicoba. Ya mau nggak mau daripada tidak ada obat. Oh, oke. Tapi Ini- memang disarankan tidak berubah-ubah merek. Iya. Ini ada pertanyaan ya dari orang tua dari Batam yang mungkin saya sempat bilang juga ke Prof, dan pasien tersebut anak-anak itu katanya saat melakukan EEG hasilnya adalah hydrocephalus tapi tetap kejang. Nah itu bagaimana EEG itu? jadi hidrosefalus itu hasilnya gimana caranya? Nah, saya bingung, makanya iya. Mungkin dari EEG atau CT scan? scan-nya kali Iya, ya. EEG, CT scan, pokoknya dikasih keterangannya gitu, melakukan EEG, CT scan, tapi hasilnya adalah hydrocephalus. Nah, tapi sering kejang juga. Terus beliau bilang katanya kalau berapa minggu yang lalu itu sempat ke Prof dan evaluasi obatnya, lalu hasilnya hydrocephalus, dan berapa minggu lagi itu akan ke Prof lagi. Seperti itu. Nah, kalau itu gimana tuh? Jadi gini, hidrosefalus adalah suatu kelainan bentuk kelainan yang ada di struktur ya, bangunan otaknya itu bermasalah. Jadi ruangan air yang ada di otak itu tekanannya tinggi, semakin lama semakin besar dan mendesak otak, itu namanya hidrosefalus. Itu diketahui bukan dari EEG tapi dari foto CT scan minimal ya. Tinggal persoalannya adalah apakah itu hidrosefalus yang butuh tindak lanjut penanganan dari dokter bedah saraf berupa pemasangan alat
pintas ya, alat selang kecil dipasang untuk mengalirkan air dari dalam ruangan air di otak ke dalam perut, ke dinding perut kita untuk supaya air itu tidak terkumpul di otak. Itu hidrosefalus. Oke. Ya, itu penyakit lain. Bahwa pasien hidrosefalus bisa enggak kejang? Bisa. Ya. Jadi penanganannya beda. Kalau pasien hidrosefalus itu setelah ditangani hidrosefalusnya masih ada serangan terus, kejangnya berulang, maka dia selain ada hidrosefalus ya memang ada epilepsinya. Tidak semua orang hidrosefalus disertai dengan epilepsi gitu loh. Oh, gitu. Ya tidak artinya itu epilepsi yang bersumber dari atau kebetulan ada hidrosefalus juga tidak banyak jumlahnya, sedikit. Oke. Ya, itu ya Masing-masing perlu ditangani ya yang berbeda penanganannya. yang berbeda penanganannya. Ya, itu kebetulan ada pada pasien ini. Oke. Gitu loh. Dari Dokter Iris? Ya sama, jadi artinya hidrosefalus itu kelainan yang bisa juga menyebabkan kejang, tapi bukan epilepsi. Karena kalau misalkan itu hidrosefalus, kita harus evaluasi lagi apakah memang kejangnya ini kejang epilepsi atau kejang oleh karena peningkatan tekanan dalam kepala. Artinya kepalanya terlalu kenceng nih sehingga terjadi kejang. Itu bisa karena tersumbat seperti stagnan ya, kemudian airnya itu menekan ke otak yang sehat, kemudian muncul kejang. Itu bisa seperti itu, sehingga penanganannya dilakukan pipisan. Tetapi apakah kemudian setelah pipisan kejangnya hilang, kita harus dievaluasi. Kalau hilang ya mungkin dari hidrosefalusnya, tapi kalau misalkan tidak hilang ya kita harus evaluasi, kita beri obat dulu, evaluasi lagi apakah kejangnya nanti hilang atau tidak. Kalau misalkan tidak hilang, kalau kejangnya terus menerus tanpa provokasi, ya itu bisa disebut sebagai epilepsi gitu. Oh, begitu. Jadi enggak, kita harus evaluasi lagi. Tidak selalu bahwa itu berhubungan, bisa juga sendiri-sendiri gitu loh. Oke, iya. Jadi itu jawaban dari Prof dan dokter ya. Semoga itu menjawab dengan jelas ya. Dan kalau untuk lebih jelasnya lagi nanti akan konsul ke Prof kan datang. Oke, nih yang berikutnya ada yang say hi dulu deh, say hi deh. Yang tadi kan belum kita jawab-jawab juga ya say hi-nya. Siang semua. Semoga sehat selalu buat para dokter. Semoga secepatnya anak saya bisa bertemu dengan para beliau. Amin. Oke. Lalu ada juga yang nanya apakah penderita epilepsi bisa hamil dengan aman? Nah, kalau itu bisa lihat di vlog kita ya, Prof ya, yang epilepsi pada wanita. Atau mungkin Bu Ira menambahkan penjelasan soal wanita pada epilepsi pada wanita. Ya, kan? apakah bisa hamil? Bisa hamil. Ya, jadi wanita dengan epilepsi bukan halangan dia untuk tidak menikah atau untuk hamil, ya bukan halangan. Jadi boleh, silakan, tidak apa-apa ya. Tapi mungkin yang baru saja menikah kalau mau merencanakan kehamilan, sebaiknya evaluasi lagi juga dulu obat-obatannya. Apakah bisa memungkinkan kalau sudah terkontrol ya, kita bisa memungkinkan untuk mengganti obat yang lebih aman, misalnya seperti itu. Jadi evaluasi lagi deh obatnya. Ya, satu hal lagi yang perlu dipikirkan tadi bagaimana melindungi kehamilan atau janin dari pengaruh buruk obat anti epilepsi. Ya, memang banyak obat-obatan anti epilepsi itu pengaruhnya pada kehamilan, pada proses pembentukan janin itu kurang baik. Sehingga diperlukan selama ini yang dianjurkan itu bagaimana melindungi calon atau jabang bayi, melindungi kehamilan itu dari pengaruh buruk obat dengan asam folat. Jadi asam folat yang itu baru menikah ya Prof ya, langsung aja minum asam folat. Ya. Jangan nunggu saya udah hamil baru minum, jangan. Oh, begitu. Kalau nunggu saya kok sudah tidak head, berhenti mensah. Itu udah keburu berapa minggu itu. Itu 1 bulan usia janinnya minimal. Jadi untuk melakukan pencegahan artinya sebelum janin itu terbentuk, sebelum hamil. Asam folatnya kalau untuk melindungi kehamilan itu dosis minimalnya yang dianjurkan adalah 4 mg. Ingat bahwa sediaan asam folat yang ada di pasar itu adalah kebanyakan 0,5 mili, ya setengah mili. Tetapi yang dibutuhkan untuk melindungi kehamilan adalah 4 mg. Jadi minimal butuh 0,5 kali 8. Iya, Ya, 8 tablet per hari. Ingat,
ya. Sekarang ada asam folat yang 5 mili. Kalau sudah ada sediaan yang bisa 5 mg, itu cukup 1 tablet sehari. Itu yang penting, bukan cuma saya sudah minum asam folat, bukan. Tapi apakah sudah melindungi kehamilannya dengan asam folat minimal sebesar 4 mg setiap hari. Itu penting. 4 mg ya. Ya, jadi kalau memang pasien saya yang memang baru menikah, saya anjurin langsung minum asam Langsung. folatnya. Karena rata-rata kalau baru menikah itu kan pengen hamil. Iya, Pasti. takutnya kan kita Di Indonesia. entah kapan diberi kehamilan. Oh, oke. Nah, kalau yang berikutnya nih, ini kasusnya sebenarnya hampir sama kayak saya sih, dan sempat saya jawab juga. Anak saya kalau kejang pas bangun tidur, konsumsi obat clobazam dan bamgetol tapi masih kejang. Kalau waktu itu juga saya pernah mengalami hal seperti itu. Lalu Prof saranin ditanya dulu bangun tidur jam berapa? Jam 8. Kalau gitu dimajuin minum obatnya ya Prof ya waktu itu. Ya. Jadi walaupun bangun jam 8 tapi sebelumnya sudah minum obat gitu. Kalau saya sih gitu, tapi mungkin ada tambahan dari dokter dari Prof. Ya, kita evaluasi tentang jadwal minum obatnya. Kalau kita tahu serangannya itu selalu pagi bangun tidur, bagaimana caranya agar di saat pagi bangun tidur itu kadar obat di dalam darahnya itu mencapai puncak yang tertinggi gitu loh. Jadi diatur waktu minumnya supaya saat serangan yang biasa muncul itu bisa diatasi, bisa dicegah dengan kadar obat yang lebih tinggi. Itu di dalam darahnya dengan mengatur jadwal minum obatnya. Jadwal minum obat. Itu penting diatur itu. Iya betul. Dan dari jam tidurnya, jam bangun tidur itu juga penting juga ya. Iya, jam berapa? Jadi harus tepat lah ya, diusahakan secepat mungkin jam bangun tidurnya. Iya. Pertanyaan yang berikutnya ini sebenarnya agak basic ya, tapi menurut saya penting juga. Dok dan Profesor, saya mau tanya, kecocokan obat epilepsi bisa dilihat berapa minggu atau berapa bulan setelah diminum? Berapa lama? Awal pengobatan itu kan dosisnya minimal, dosis kecil, perlahan-lahan baru dinaikkan Naikkan. dosisnya. Nah itu paling cepat kan 2 minggu evaluasinya. Jadi bisa tiap minggu mulai dievaluasi. Tapi kalau misalnya serangannya jarang-jarang, sebulan ya kita sebulan lihatnya, nggak 2 minggu. Jadi seperti itu sampai dapat dosis yang pas. Nah jadi kalau udah dapat dosis yang pas, kita lihat lagi kira-kira nih 6 bulan ini dia aman ya, biasanya sih dosisnya ya sudah itu. Ya, tapi untuk bisa mencapai tidaknya beda-beda. Jadi Karena waktu kadang-kadang ada juga yang taunya tidak cocok, pas bulan kedua dia alergi, ya kita ganti lagi, Bisa, ulang lagi, ya. cari lagi yang lain. Oh Jadi- gitu ya. Ya kadang-kadang pas alergi pas di bulan kedua. Alerginya kadang-kadang Nggak di munculnya awal. nggak di awal. munculnya tidak di awal. Nah, Setelah itu 1 bulan, 2 bulan baru kelihatan tanda-tanda alergi. Ya, baru kita Ya. evaluasi Switch, lagi. ya, kita switch aja. Ya, jadi bisa nggak bisa ditentuin. Oh, ini Berapa? udah 2 bulan, 3 bulan, Ya. atau berarti cocok obatnya belum tentu. Jadi minimal gini, tergantung pada frekuensi serangan juga. Kalau seseorang bayi atau anak yang serangannya itu hampir setiap hari, maka waktu 2 minggu atau 1 bulan adalah waktu yang cukup untuk bisa mengetahui apakah obat yang diberikan itu efektif atau tidak. Kalau serangan itu sering gitu kan, hampir tiap hari. Tapi tadi Bu Ira sampaikan, kalau serangannya ada yang sebulan sekali atau bahkan 3 bulan baru serangan sekali, maka 1 bulan belum tentu cukup untuk menilai apakah obat yang diberikan itu pas atau tidak, efektif atau tidak. Misalkan biasanya sebulan sekali, terus dikasih obat sebulan tidak serangan, bisa jadi tidak serangannya bukan karena obat yang diberikan, tapi kebetulan. Faktor kebetulan ini harus masuk perhitungan. Jadi butuh minimal, kalau itu sebulan sekali, kalau saya 3 kali dari periode serangan yang jarak terdekatnya tadi. Jadi kalau biasanya sebulan sekali, kalau ini 3 bulan dengan obat itu tidak serangan, oh semoga obatnya cocok, pas, efektif gitu. Jadi butuh tergantung pada frekuensi serangannya. Bagaimana kalau serangannya itu 3 bulan sekali? Maka 3 bulan yang dipakai, dikasih obat 3 bulan belum cukup untuk mengatakan bahwa ini obatnya sudah pas. Karena bisa kebetulan tadi kan. Iya. Kebetulan 3 bulan itu nggak serangan. Jadi tergantung kasusnya ya. Iya. Jadi butuh waktu evaluasi yang lebih lama lagi. Ya, makin lama jarak serangannya.
Oh gitu. Saya mau nanya pribadi ya. Kalau untuk yang cek seperti itu ya, misalkan dia bilang kalau tidak cocok itu berapa lama ceknya, itu bisa cek melalui cek darah seperti itu. Kita lihat responnya. sih biasanya. Responnya begitu tadinya serangannya misalnya sebulannya 8 kali, setelah minum obat ternyata serangannya jadi 2 kali, itu kan responnya ada, tapi Iya. belum optimal. Belum optimal. Jadi kita naikin lagi dosisnya Memang sampai dapat enggak. beberapa memang sih kalau dibaca-baca tuh yang terus banyak baca gitu ya, itu sampai harus tes darah kadar Iya. ini kadar ini, itu sih memang idealnya seperti itu. Cuman kadang-kadang di Indonesia nggak ada pemeriksaan itu. Pemeriksaan kadar Semua obat kadar di obat dalam dalam darah darah itu bisa diperiksa. banyak yang harus dikirim ke luar negeri gitu loh. Oh gitu. Iya. Yang di Banyak sini ya. cuma bisanya Phenytoin. phenytoin, karbamazepin, apa ya? Valproat belum bisa Belum, dikirim, belum. gitu. Oh, gitu. Apalagi jenis yang lain Nah, yang iya. rasanya Dan belum ada. kepra, Iya, lanutal tidak ada. Itu visi misi dokternya pengennya ke sana tuh, tapi belum sempat. Oh, Makanya gitu. yang kita bisa evaluasi ya efek Responnya aja yang paling bisa dilihat ya. Oke. Saya pamit dulu ya. Oh, mau lanjut bedah ya? Iya. Iya. Mau lanjut bedah. Oke, Dokter Yuris. Iya. Ya ini pertanyaan Oke. tinggal gitu. Terima kasih banyak ya Dokter Yuris. Nanti sampai jumpa lagi ya Dokter Ya. Yuris Iya. ya. Buat saya masih, Aku juga boleh nggak? Iya, ini sebentar lagi Dok. Oh, iya. Dokter. buat saya juga. Iya. Untuk Prof dan Dokter Ira, iya kan sebentar lagi kan soalnya mau operasi lagi. Iya, mau lanjut Iya. bedah ya. Oke, ini yang terakhir deh. Dok mau nanya obat Depakut 500 boleh tidak obatnya dihaluskan saat diminum? Nah, kalau Depakut itu kalau saya tidak boleh sih. Nggak boleh, iya. Iya, oke. Nggak boleh simpel. digerus ya Bu. Oke, tidak boleh ya. Tidak Jadi boleh ceritanya itu Depakut yang sekarang ada itu Depakut yang lepasnya lambat, extended release ya, singkatannya ER. Maksudnya apa? Itu di dalam satu tablet besar itu isinya adalah butiran-butiran obat, butiran halus obat yang masing-masing itu berselaput. Di mana selaputnya itu nanti larutnya pada waktu yang tidak bersamaan, sehingga membuat dia bisa bertahan di dalam tubuh kita untuk jangka waktu yang lebih lama. Lebih stabil dalam Iya, darahnya. kalau obat itu digerus itu efek bisa extended release, efek bisa bertahan dalam tubuh untuk jangka waktu dalam darah kita untuk waktu yang panjang menjadi tidak ada lagi. Jadinya ya singkat dalam waktu 8 jam, 10 jam obat itu udah habis nanti. Oh, begitu. Kalau digerus. Iya. Oh, digerus. Oke. Ya, Prof dan dokter ini sebenarnya masih banyak banget Ya. pertanyaannya. Ada Ini yang bisa 50 lebih ini pertanyaan tapi nggak mungkin ya. Nanti Kita kita jawab. nanti buat Berikutnya ya. sesi lagi ya. Kita Sesi kumpulin lagi. sesi lagi, kita diskusi topik yang lain. Oh, Audi gitu. punya kesempatan untuk buat IG live nanti lagi Oh, ya kan? oke. Iya. Apalagi abis Iya. ini Prof dan Dokter Ira kan mau lanjut operasi. Sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih banyak kepada Prof Oke. Zainal dan Dokter Ira. Mungkin ada pesan terakhir mengenai Pesannya, obat-obatan ini? nah, yaitu tadi jadikanlah obat itu bagian dari kebutuhan. Kebutuhan. Ya, obat itu dan kita bisa menjaga dengan dosis yang dari dokter, cara minumnya betul semuanya itu semoga tidak ada efek samping yang tidak diharapkan. Yang ada adalah kebaikan. Oke. Belajar merubah mindset kita bahwa Mindset. kita memang butuh obatnya. Jadi nggak terpaksa minum obatnya. Iya, Ya, betul. Seperti saya tadi kan saya minum obat anti hipertensi tiap hari kok, nggak apa-apa kok. Iya. Ya, untuk kebaikan. Oke. Oke. Iya, saya mau ucapkan terima kasih banyak. Ya, Prof makasih, Zainal dan Dokter Ira. Audi, Dan makasih setelah para ini Prof dan pemirsa. Dokter Ira mau lanjut bedah ya? Ya. Boleh saya antar ke ruang bedahnya? Boleh. Boleh? Ya, pura-pura masuk. Oke, jadi sekarang kita mau antar Prof dan Dokter Ira ke ruang bedah. Jadi akan lihat ruang bedah itu secara live kapan lagi Oke. kan? Iya. Oke. Ya wes masuk sini ya. Oke, satu. Ya. Oke, tuh. Oke. Udah mau selesai. Oh iya. Oke, sampai sini aja Oke. deh. Terima kasih banyak ya Prof. Oke, itu Dadah. tadi diskusi Audi bersama Prof Zainal dan Dokter Ira. Semoga itu semua bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di lain waktu. Bye bye.